Tuhan, kamu benar-benar di sini. Pria itu tampak berusia pertengahan hingga akhir 20-an. Dengan tubuh ramping, wajah pucat, berminyak, dan rambut coklat tua, dia tampak seperti seorang bangsawan. Sudah lama tidak bertemu, Edith. Sekilas, dia terlihat agak lusuh, tapi sepertinya dia mengenalku. Siapa? Kamu pasti sudah melupakanku, meski kamu tahu betapa hancurnya aku untukmu. Apa? Tidak, maksudku siapa kamu? Ada orang yang berjalan tidak jauh dari sini, jadi aku menjadi sedikit berani. Aku memperhitungkan jika aku meninggikan suaraku, seseorang akan melihat ke arahku. Tapi pria itu tampaknya tidak mempunyai pikiran untuk menyadari hal itu. Fred Cecilia, putra Viscount Cecilia, pria yang kamu buang begitu kamu mendapatkan semua informasi darinya tentang pembangunan jalur kereta api di perkebunan Armov. Apa? Aku dengan panik memutar otak, mencari Fred Cecilia dalam ingatan Edith. Ya Tuhan, untungnya aku dapat menemukannya dalam ingatannya. Tetapi itu bukanlah kenangan yang penuh harapan bagiku. Seperti yang aku lihat sekarang, Fred Cecilia bukanlah pria yang menarik, dan dia memiliki kepribadian yang pemalu. Tidak mungkin pria seperti itu populer di kalangan wanita. Tapi orang seperti itulah yang diincar Edith Riegelhoff. Pastilah sangat menggetarkan hati bagi pria ini untuk menerima senyuman menawan dan tepukan di punggung dari seorang wanita yang tak pernah berani ia tatap. Fred Cecilia hampir menjadi anjingnya Edith. Dia akan memberikan semua informasi yang dia miliki tentang bisnis kereta api. Dia juga memberi Edith banyak hadiah. Tapi begitu Edith mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan, dia memutuskan kontak dengannya. Fred yang kecanduan cinta seperti narkoba hampir gila, dan dia mengikutinya kemana saja, memaksakan cintanya. Lalu dia pergi ke perkebunan atas perintah Viscount Cecilia. Jadi kenapa dia ada di sini sekarang? Aku bertanya setenang mungkin, meskipun aku merasa gemetar. Aku dengar kamu pergi ke perkebunan, tetapi kapan kamu datang? Aku baru saja dibebaskan dari masa percobaan belum lama ini, dan ayahku melepaskanku karena aku berpura-pura melupakanmu di hadapannya. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan berbohong dan berkata aku akan segera melupakanmu. Ini tidak bagus. Aku sedang sibuk saat ini, tetapi jika ada yang ingin kamu sampaikan, silakan ajukan permintaan kunjungan ke rumah besar Ludwig. Kalau begitu, sampai jumpa. Aku tersenyum dan mencoba berjalan melewatinya. Aku mengajukan permintaan kunjungan sepanjang waktu, dan aku selalu ditolak. Lenganku dicengkeram, dan suara kasar terdengar tepat di sampingku. Lepaskan aku! Aku tidak mau, Edith. Aku tidak akan melepaskanmu kali ini. Aku berteriak. Begitu aku menyadari dia akan melakukan sesuatu yang berbahaya padaku. Ada orang yang datang dan pergi tepat di depanku. Seseorang akan melihat ke arah sini kan? Dan aku melakukan kontak mata dengan seorang pria yang memandang ke arah sini. Tolong aku! Tapi begitu aku berteriak, Fred menutup mulutku dengan tangannya. Dan pria yang melakukan kontak mata denganku itu berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Bahkan tidak hanya dia, tidak mungkin teriakanku tidak terdengar sampai keluar sana. Dan bahkan tidak ada seorang pun yang melihat ke arah sini. Tidak mungkin, apakah penulisnya ikut campur lagi? Aku berteriak kebingungan, berusaha melepaskan tangan Fred. Tapi Fred berbaik hati menjelaskan mengapa tidak ada yang memperhatikanku. Jangan ikut campur dengan apa yang terjadi di gang-gang belakang. Itu aturan tidak tertulis di negeri ini. Apa-apaan ini? Rupanya seorang tutor atau semacamnya pernah memberitahukan hal itu kepada Edith ketika dia masih muda. Kenapa hal itu baru terlintas dalam pikiranku? Jika aku terpikirkan sebelumnya, aku tidak akan datang ke gang kumuh ini tanpa pendamping. Dan dengan itu, Fred menundukkan tubuhku yang sedang berjuang dengan kekuatan yang menakutkan dan menyeretku ke suatu tempat di gang. Tidak ada yang menghentikannya, bahkan ketika mereka melihatku berjuang.
Bagaimana bisa ibu kota kekaisaran memiliki keamanan yang buruk? Jika aku dapat mencapai Raizen dengan Kilian dalam keadaan utuh, aku akan mencurahkan seluruh energiku untuk meningkatkan keamanan Raizen. Aku bersumpah. Tapi tak satu pun dari pemikiran itu yang membantuku dalam situasi saat ini. Meskipun Edith lebih sehat dari Choi Sona di kehidupanku sebelumnya, aku tidak bisa menahan kekuatan pria dewasa sambil mengenakan gaun yang tidak nyaman. Aku menendang tulang kering Fred dan meronta, tapi dia langsung membuatku tersungkur dan masuk ke dalam rumah kosong di ujung gang. Dia mengunci pintu rumah kosong itu dan memblokirnya dengan sesuatu seperti kursi. Dan baru kemudian dia berbalik ke arahku. Aku merindukanmu, Edith. Apakah kamu menculikku? Jawabanmu akan menentukan apakah itu penculikan, perselingkuhan, atau pembunuhan. Kata pembunuhan membuat kepalaku pusing, tapi aku segera fokus pada fakta bahwa dia punya pilihan lain dalam pikirannya. Ya, itu berarti masih ada ruang untuk persuasi. Aku teringat kembali pekerjaan paruh waktuku di call center di kehidupanku sebelumnya. Segala macam orang gila akan menelpon, tetapi kebanyakan dari mereka akan tenang jika kamu mendengarkan mereka dengan tenang dan berempati kepada mereka. Tentu saja, ada beberapa yang menelpon hanya untuk melontarkan kemarahan. Tapi aku berdoa agar Fred tidak menjadi yang terburuk. Fred, apa yang harus aku lakukan ketika kamu muncul setelah bertahun-tahun? Menculikku dan mengatakan hal-hal menakutkan seperti itu. Aku menurunkan alisku dan terdengar seperti hendak menangis. Dan Fred tampak bingung sesaat sebelum menggaruk bagian belakang kepalanya. Aku minta maaf soal itu. Hanya saja aku sangat bersemangat untuk bertemu denganmu, sehingga aku tidak menyadarinya. Aku menangkap nuansa aneh dalam kata-katanya. Kalau dipikir-pikir, saat pertama kali dia melihatku, dia terkejut dan berkata, "Kamu benar-benar di sini." Seolah-olah seseorang telah menjelaskan lokasiku kepadanya. "Apakah ada yang memberitahumu bahwa kamu dapat menemukanku di sini?" "Oh, tidak juga. Aku hanya mendengarnya." "Di mana?" "Ya, kakakku sedang mengadakan pesta teh di mansion kami beberapa hari yang lalu, dan aku mendengar seseorang mengatakan sesuatu di sana." "Kamu berpikir aku akan berada di sini?" Fred mengangguk patuh. "Tapi itu adalah cerita yang sangat aneh. Baru 2 hari yang lalu aku memutuskan untuk pergi ke Jalan Le Belle Mary. Bagaimana hal itu bisa diketahui pada pesta teh yang diadakan pada siang hari itu? Kecuali orang yang mengajak pula yang telah memberi mereka pemberitahuan sebelumnya." Pikiran itu membuatku takut lebih dari kehadiran Fred di hadapanku. "Fred, apakah kamu ingat siapa yang memberitahumu tentang hal itu?" "Mengapa? Apakah itu penting?" "Iya, itu penting. Maka kamu harus membayarku untuk memberitahumu informasi itu. Bukankah seperti itu cara kerjamu?" Fred menyeringai. Merinding kembali naik ke atas kepalaku, tapi aku mengatupkan gigi gerahamku dan menahannya. "Fred, ini kejahatan. Bukankah kamu pewaris Viscount Sicilia? Kamu harus memikirkan seberapa besar aib yang kamu timbulkan terhadap nama keluarga dengan melakukan kejahatan seperti ini." "Kamu terdengar seperti ayahku, tapi aku bukan orang yang menghargai kewajiban keluarga." Saat dia mengatakan ini, dia menarik belati dari ikat pinggangnya. Ternyata aku adalah orang romantis yang hidup untuk mencintai dan mati untuk cinta. Aku memutuskan dalam perjalanan kembali ke ibu kota bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu. Jadi hidupku adalah tentang mendapatkanmu atau mati bersamamu. Aku hanya bisa memilih satu dari keduanya. Aku bersumpah ini membuatku gila. Fred, aku sudah menikah. Kamu tahu itu bukan? Kupikir aku akan gila saat mendengarnya. Tapi Duk Ludwig menyandramu bukan? Cepat atau lambat kamu akan diusir. Jadi kenapa kamu tidak datang kepada aku sebelum itu? Izinkan aku memperbaiki 2 hal yang salah dengan pernyataanmu. Pertama, kamu sudah gila. Dan kedua, aku bukan Sandra lagi. Kau salah, Fred. Aku adalah menantu perempuan Ludwig yang sah dan istri dari Kilian Ludwig. Diam! Fred mengayunkan belati dalam sekejap, dan aku tersandung ke belakang.
Kemudian, sebuah suara familiar di kepalaku mengumumkan, Kematian Edith Ludwig sebagai penjahat mengembalikan cerita ke alur aslinya. 3 menit lagi menuju kematian. sial, apakah penulisnya ikut campur lagi? Aku bahkan tidak punya kalian untuk menyelamatkanku kali ini. Dan aku hanya punya waktu 3 menit. Fred, aku memanggil namanya dengan lebih tenang. Sengaja berusaha menenangkan hatiku yang sedang memeras tetes-tetes darah terakhir dari tubuhku. Kemudian, seolah kegembiraannya sudah sedikit mereda, dia menurunkan belatinya. Maafkan aku Edith. Aku sedikit terbawa suasana. Ini bukan pernikahan yang kamu inginkan. Benar kan? Aku merasakan tekanan saat dia bertanya. Apakah aku harus mengatakan iya agar aku bisa bertahan? Tapi aku tahu bukan itu yang diinginkan pria ini. Dan saat aku memutar otak untuk mencari jawaban yang benar tanpa memprovokasi dia, satu hal terlintas di benakku. Aku tidak mau berpikir aku akan mati dalam 3 menit. Aku akan selamat seperti terakhir kali. Ya, aku bisa bertahan hidup. Aku menelan ludah, menarik nafas dalam-dalam, dan berbicara dengan tenang lagi. Fred, pertama-tama, izinkan aku meminta maaf atas apa yang terjadi 3 tahun lalu. Aku minta maaf karena telah menyakitimu. Tidak, itu tidak perlu. Karena aku akan bersatu denganmu tanpa syarat hari ini. Dan masa lalu tidak menjadi masalah. Jika masa lalu tidak terselesaikan dengan baik, masa kini dan masa depan tidak akan pernah baik-baik saja. Aku minta maaf karena telah mengambil keuntungan dari hatimu. Itu bukan perbuatanku. Tapi sebagai seseorang yang pernah diperlakukan seperti benda oleh pacarku di masa lalu, aku bisa memahami perasaan Fred. Hal pertama yang kuinginkan adalah permintaan maaf yang tulus dari mantan pacarku, yang telah memperlakukanku seperti orang bodoh dan memanfaatkanku. Tapi kemudian ekspresi Fred menjadi aneh. Apa yang kamu lakukan kali ini, Edith? Kamu bukan tipe orang yang suka meminta maaf. Apakah kamu akan berpura-pura meminta maaf lalu melarikan diri? Dia setengah benar, tapi aku sedikit tersinggung. Fred, kamu tidak wajib menerima permintaan maafku, tapi menyebutku bukan tipe orang yang meminta maaf. Terdengar seperti sesuatu yang harusnya aku minta maaf. Apa? Fred nampak benar-benar bingung. Apa yang tidak bisa dimengerti tentang hal itu? Kamu selalu menjadi wanita sombong yang meremehkan orang lain, iblis kecil yang mendominasi. Dan meminta maaf itu konyol. Oh, Fred, bahkan jika kamu tidak terlihat seperti cumi-cumi, aku akan tetap menolakmu. Jadi, menurutku itu berarti kamu menangis tentang cinta sejati tanpa mengenalku dengan baik. Apa? Fred, kamu tidak tahu betapa aku sangat menderita karena pria sepertimu. Mereka semua mendekatiku berdasarkan penampilan dan nama keluargaku. Tahukah kamu betapa buruknya mata mereka saat melihatku? Darahku mendidih. Tapi kemudian aku mendengar suara lain di kepalaku. Kematian Edith Ludwig sebagai penjahat mengembalikan cerita ke alur aslinya. 3 menit lagi menuju kematian. Waktu menuju kematian telah diperpanjang 3 menit lagi. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa memperpanjangnya. Tapi aku harus bertahan selama yang aku bisa. Awalnya aku pikir kamu berbeda. Tapi pada akhirnya kamu membisikkan kata-kata yang sama dengan orang lain. Apakah kamu ingat? Kata apa? Kamu berkata, kapan kamu akan memberikan tubuhmu kepadaku? Seolah-olah itu adalah balasan saat kamu memberiku informasi dan membawakanku hadiah sebanyak itu. Bukankah itu sudah pasti? Artinya, tubuhku adalah tujuanmu sejak awal, dan kamu tidak bisa menuliskan kata cinta di dalamnya. Nafas Fred menjadi tidak teratur. Apakah aku memprovokasi dia? Tetapi aku perlu meluruskan ingatannya. Ingatan terdistorsi tentang seorang pria yang melihat dirinya sebagai korban yang menyedihkan. Aku sangat kecewa dengan hal itu, dan itulah mengapa aku memutuskan kontak denganmu. Terkadang aku bertanya-tanya apakah aku telah salah memahamimu, tetapi caramu berbicara padaku hari ini, sepertinya aku tidak salah paham. Fred sepertinya tidak tahu apa sebenarnya kesalahan yang dia lakukan. Tapi momentum berapi-apinya dari sebelumnya telah memudar.
Maaf, aku tidak memenuhi harapanmu. Aku orang yang benar-benar berbeda dari julukan seperti setan kecil atau ular bunga Rigelhof. Aku hanya seorang gadis biasa. Lalu, kenapa kamu melakukan itu pada laki-laki? Kamu melakukannya dengan kedok memberikan hatimu kepada mereka, memanfaatkannya, dan kemudian meninggalkannya. Akulah yang dimanfaatkan oleh laki-laki. Mereka yang mendatangiku dan berbisik bahwa mereka mencintaiku apa adanya. Namun, pada akhirnya mereka hanya menginginkan tubuhku, dan aku menolaknya. Mustahil. Iya, sejak aku menikah, aku menjalani hidupku sesuai keinginanku. Satu-satunya pesta yang aku hadiri tahun ini adalah Hari Nasional. Aku tidak peduli di mana orang berkumpul. Aku hanya membaca buku dan hidup dalam damai. Membosankan, bukan? Aku tersenyum pada Fred dan berjalan perlahan. Aku berjalan ke jendela dan berpura-pura sedang melamun sambil melihat keluar. Padahal di luar sulit untuk dilihat karena banyaknya debu di jendela. Aku cukup gugup untuk berpura-pura acuh tak acuh dengan seorang pria yang memegang belati di belakangku. Bahkan jika kamu bersamaku, aku jamin kamu akan muak dalam waktu setengah tahun. Aku bukanlah gadis dalam fantasimu. Tidak. Edith dalam fantasimu mungkin adalah tipe wanita yang merayu pria, membuat mereka merendahkan dirinya, dan kemudian memberikan hal-hal manis di malam hari, kan? Fred tidak menjawab. Aku pasti sudah tepat sasaran. Kamu tahu apa yang aku baca akhir-akhir ini? Judulnya Pertanian untuk Wilayah Tengah Utara Kekaisaran. Dan bab tentang membedakan kacang laut dan kacang hijau memberikan kesan yang besar padaku. Hari ini aku harus membeli stocking baru karena stocking yang biasa kupakai memiliki lubang di bagian jari kaki. Dan akhir-akhir ini aku sedikit sembelit dan perutku juga terasa kembung. Berhenti, jangan kalahkan itu. Jangan rusak Edithku. Benar saja, dia hanya mencoba memasukkanku ke dalam wanita imajinasinya sendiri. Kematian Edith Ludwig sebagai penjahat mengembalikan cerita ke alur aslinya. 3 menit lagi menuju kematian. Wah, ini sungguh berat di hati. Fred, aku bukanlah wanita yang kamu inginkan. Aku hanyalah keberadaan tak berarti yang kamu proyeksikan. Tidakkah menurutmu sayang untuk mengakhiri hidupmu dengan keberadaan yang tidak berarti? Apakah kamu tidak merasa kasihan dengan hidupmu? Ya, ini adalah permainan hidup atau mati. Jadi aku akan memberikan segalanya. Aku tahu, Fred, kamu haus akan cinta. Dan kebetulan aku terlihat seperti gadis yang kamu inginkan. Aku juga masih muda, dan aku mengetahuinya. Tapi aku berpura-pura tidak melakukannya, karena senang rasanya menjadi objek tatapan penuh gairahmu. Fred mulai terisak. Apakah kamu pernah mencintaiku, meski hanya sedikit? Jika aku peduli dengan keselamatanku sekarang, aku bisa berbohong dan mengatakan aku mencintaimu. Tapi aku akan jujur padamu. Perasaanku saat itu belum matang untuk cinta. Itu adalah rasa ingin tahu, rasa suka, dan pemanjaan diri. Fred menundukkan kepalanya dengan putus asa. Aku takut dia akan tiba-tiba marah dan menyerangku. Ana, aku mohon, tolong sadari kepergianku. Hanya ada satu jalan keluar dari gedung sialan ini, dan itulah satu-satunya cara agar aku bisa kabur. Aku hanya bisa berharap bisa meyakinkan Fred untuk membiarkanku keluar sendiri, atau Anna yang akan menyadari aku telah pergi dan datang mencariku. Masalahnya adalah, tidak satu pun dari pilihan tersebut yang tampak terlalu mungkin. Maaf, Fred. Aku menyadari hal ini ketika aku berada di perkebunan untuk memulihkan diri. Tapi aku menyukai wanita yang menginjak-injakku. Itu menyeramkan. Tidak. Aku menghargai seleramu, Fred. Itu jauh dariku. Aku pasti salah paham. Aku mengangguk, memberinya tatapan penuh belas kasih, berharap dia sadar, dan mencoba memberinya harapan. Aku mendengar di suatu tempat di pesta bahwa pria sepertimu itu jarang ada, dan tipe wanita seperti seleramu pasti tidak banyak. Jadi tetaplah semangat, Fred. Fred tersenyum tipis dan mengangguk. Jika kamu memaafkanku sekali ini saja,
Aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Sebagai permintaan maaf atas masa laluku, aku juga akan melupakan hari ini. Terima kasih. Oh, dan ini barang bawaan yang kamu bawa tadi. Bawaan? Bawaan apa? Tunggu. Kematian Edith Ludwig sebagai penjahat mengembalikan cerita ke alur aslinya. 3 menit lagi menuju kematian. Di saat yang sama, aku mendengar suara itu, mata Fred menoleh ke arahku sambil tersenyum jahat. Di tangannya ada sebuah buku yang kubeli di toko buku tadi. Anjing peliharaan kontes. Sampulnya memperlihatkan seorang pria tergeletak di lantai dengan tali anjing, diinjak oleh kaki seorang wanita dengan sepatu hak tinggi. Aku hampir tertipu olehmu lagi, Edith. Edithku. Sialan, kenapa buku-buku itu ada di sana? Oh, kamu salah, Fred. Aku tidak menyukai semua buku itu. Apakah kamu sangat membenciku hingga berbohong padaku begitu lama? Padahal aku bisa menjadi anjing peliharaanmu yang setia. Mengapa? Dia menghunus belatinya lagi. Karena aku jelek, kan? Karena aku tahu apa yang wanita katakan tentangku. Dan karena mustahil bagiku untuk menjadi tampan. Logika macam apa itu? Tapi aku sedang tidak ingin berdebat tentang hal itu sekarang. Ujung belati yang tajam sudah mengarah ke wajahku. Fred, tenanglah. Jangan khawatir, Edith. Aku akan terus mengejarmu. Aku janji. Dan Fred menerjangku. Aku bilang tenang. Aku mengambil kursi yang tadi kupegang dan membantingnya ke arahnya. Dengan suara mendesing, Fred berguling-guling di lantai. Apakah dia mati? Tapi seolah kekuatanku belum cukup kuat, dia melompat kembali dengan ekspresi terkejut di wajahnya, sambil memegangi lengan bawahnya yang terkena kursi. Tidak seperti sebelumnya ketika dia mendekatiku tanpa pertahanan, mengira aku adalah wanita yang tidak berdaya. Sekarang dia tampak seperti sedang menghadapi perampok bersenjata. Bahkan ayahku tidak pernah memukulku. Benarkah begitu? Pantas saja putranya terlihat seperti ini. Fred, jangan melakukan hal bodoh. Aku akan menjadikanmu ratuku sendiri, Edith. Bahkan dalam kematian. Jadi, terimalah cintaku sekarang. Dia menerjangku lagi. Dan aku mengayunkan kursinya lagi. Namun dia berpura-pura mengayunkan pisau, lalu meraih kaki kursi dan menarikku menjauh dengan kasar. Aku hampir terseret bersama kursinya, tetapi aku segera melepaskannya dan berlari ke belakang meja besar. Yang terjadi selanjutnya adalah kejar-kejaran dan perkelahian di ruang kecil itu. Jika aku tertangkap di sini, aku benar-benar mati. Selagi aku berlari, aku mencari-cari apa saja yang bisa kugunakan sebagai senjata. Tapi tidak ada satu benda pun yang tersisa di gedung yang tampak terbengkalai itu. Fred tiba-tiba berteriak, melompati meja untuk menerkamku saat aku mencari-cari. Pandanganku kabur saat aku mendengar suara benturan keras dan suara sesuatu yang pecah. Aku terjatuh ke lantai, dan Fred dengan belati di tangan berada di atasku, tertawa gila-gilaan. Hahaha, Edith, kita bersatu sekarang, selamanya. Kata siapa? Sebuah suara yang familiar menggeram pada Fred. Saat berikutnya, sesuatu menimpa Fred. Terdengar bunyi keras. Berikan Edithku. Suara Fred memudar dengan bunyi gedebuk lagi. Dan wajah yang kukenal muncul di hadapanku. Edith, bisakah kamu melihatku? Kilian? Hershan, terima kasih. Itu adalah Kilian. Kilian menyelamatkanku lagi. Bagaimana dia tahu aku ada di sini? Tapi di tengah kekacauan ini, aku tidak punya kekuatan untuk bertanya. Kilian memerintahkan para kesatria yang datang bersamanya untuk mengikat Fred. Dan Anna yang mengikuti menangis saat melihatku. Nona, maafkan aku Anna. Tidak, itu salah saya. Saya tidak. Tidak, jangan salahkan dirimu sendiri. Dan aku minta maaf. Tolong urus barang-barangku di sana. Saat Kilian sibuk mengikat Fred, aku meminta Anna untuk mengemas buku roman erotisku. Aku tahu jika Kilian melihatnya, aku akan langsung mati karena malu. Aku memperhatikan dari sudut mataku saat Anna membereskannya, lalu bergegas berdiri saat Kilian berbalik ke arahku. Tapi dia mengangkatku, menolak membiarkan kakiku menyentuh tanah. Apakah kamu merasa pusing atau mual? Aku tidak tahu. Kurasa kepalaku mungkin terbentur ketika Fred menerjangku. Namun aku terlalu bingung untuk menilai kondisiku secara objektif.
Apa yang baru saja terjadi? Orang itu mengejarku. Ini semua adalah karmamu karena menggoda banyak pria. Saat pria punya niat buruk, wanita rapuh sepertimu tidak bisa mengatasinya. Kenapa kamu malah macam-macam dengan pria kotor seperti itu? Meski berusaha berpura-pura bersikap rasional, sepertinya Kilian juga sedang panik dan kalut saat ini. Kata-katanya tidak jelas, dan suaranya lebih keras dari biasanya. Meski dia memarahiku, aroma colognes dan rasa panas tubuhnya membuatku rileks. Kilian, terima kasih. Saat aku secara sadar menyadari bahwa ketegangan telah hilang, kekuatan terkuras dari tubuhku dengan kecepatan yang tidak masuk akal, dan aku hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata untuk berterima kasih kepada Kilian sebelum aku pingsan. Saat aku membaca novel Rovan, aku bertanya-tanya, mengapa pemeran utama wanitanya selalu pingsan seperti itu? Tapi kemudian aku menyadari bahwa karakter di dunia Rovan memiliki situasi yang sangat melelahkan. Bahkan melalui pikiranku yang berkabut, aku menggerutukan keluhanku. Tidak adil kalau aku mati kesakitan karena racun, hampir mati dalam kecelakaan kapal pesiar, dan hampir terbunuh oleh penguntit gila. Bukankah ini keterlaluan? Dan ketika pingsan dan setengah sadar, suara saudari penyiar itu terdengar di kepalaku. Beberapa alur cerita asli telah rusak karena campur tangan penulis yang berlebihan. Kisah aslinya semakin rusak. Kontrol penulis telah sangat melemah. Fakta bahwa aku dapat mendengar suara itu berarti aku belum mati di dunia ini, dan aku senang mendengarnya. Namun ada satu hal yang berbeda kali ini. Kontrol penulis sudah sangat melemah. Haha, itu dia. Mungkin penulis mengira kali ini dia akhirnya bisa membunuhku. Terakhir kali aku tenggelam di depan Kilian, tapi kali ini aku diseret tanpa sepengetahuannya. Aku tidak tahu bagaimana Kilian mengetahui dan menyelamatkanku, tetapi itu pasti merupakan gangguan yang tidak terduga bagi penulisnya. Dan jika kendalinya telah sangat melemah, akan sulit baginya untuk melakukannya lagi. Kilian semakin menjauh dari karakter aslinya dari hari ke hari, dan sudah menyerah pada Lizzie. Mungkin karakter lain juga sedang melepaskan diri dari cengkeraman penulis. Hanya tinggal beberapa episode sampai kepalaku dipenggal. Kurasa penulis tidak akan melakukan apapun lebih dari ini. Daripada memaksakan sesuatu terlalu jauh, dia mungkin akan mencoba memastikan aku tidak bisa memenuhi kondisi pengecualian ketiga. Dan karena aku tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, aku harus membuat asumsi dan melangkah maju. Ya, bergerak maju tanpa henti. Itulah satu-satunya cara aku bisa mengalahkan penulis di game ini.